to the Number 10 Show, another episode. Biasanya ada Midian tapi lagi AFK dan Ya, episode kali ini saya bersama Kakak Timi. How are you, Kak Tim? yes, I'm Sudah fine, fine, fine. How's sudah Newcastle weather, man? ya, Newcastle bentar lagi main. Sudah kick off pada saat ini di taping sudah kick off home. Cuma nggak nonton saya. Di episode kemarin kita sempat bahas tentang Rekan Bagot dan ternyata cukup lumayan ya antusiasme orang tentang bagaimana naturalisasi Elkan Bagot, timnas Indonesia dan prospeknya ke depannya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita mau mengawali episode ini dengan membahas atau mereview apa yang terjadi satu pekan terakhir di sepak bola Eropa khususnya Europa League dan Champions League. Di Champions League, Paris Saint-Germain harus tersingkir dari Dortmund dengan skor 2-0 dan ini dengan skor akhir agregat 2-0. Sekaligus ini bisa jadi perpisahan yang terbaik bagi Marco Reus jika Dortmund membawa pulang trofi Champions di tanggal 1 Juni nanti. Tanggal 1 Juni ya kalau nggak salah. Real Madrid memastikan diri lolos ke final Wembley. Sayangnya nggak terjadi rematch final 2013 dari klasiker Dortmund sama Munchen dan Real Madrid ngalahin Munchen lewat sebuah proses yang sangat dramatis yang dicetak oleh dua gol Brace Madrid itu dicetak oleh mantan legenda Stoke City dan Newcastle United, Jose Lu. Jose lu. Ini Jose Lu ini sebuah apa ya? Hmm, Seperti cerita negeri dongeng sih. Kalau misalnya kita lihat perjalanan karirnya yang susah banget buat bertahan di klub besar, bermain di klub di kompetisi tertinggi, tapi kemudian harus dipinjamkan. Bahkan Real Madrid minjam Jose Lu cuma 1,5 juta euro di musim ini. Spanyol ya. Itu pun ya itu dari Espanyol. Itu pun karena Florentino Perez nggak mau mengeluarkan duit buat mencari pengganti Benzema karena Mbappe masih bertahan di Madrid, di PSG dan Endrick juga masih dalam proses transfer gitu. Ah, Kemarin gimana kamu melihat pertandingan Champions League aja yang kemarin ke Madrid Munchen? Apakah kamu Waduh, me- keren keren. mengharapkan pertandingan yang seperti itu atau ini sebenarnya pertandingan yang jauh di luar ekspektasi karena faktor drama itu terus faktor Real Madrid tertinggal juga gitu. Kalau aku lebih apa ya? Ini memang suatu pertandingan yang memang sangat kunikmati sebagai sebagai penikmat sepak bola gitu ya, bahwa memang kalau pertandingan Liga Champions sudah masuki after group stage, kemudian memasuki mulai perempat final lah, paling nggak sering drama-drama mulai awal terjadi itu di perempat final, dan pasti kalau udah di semifinal tuh lebih-lebih lagi tuh dramanya karena biasanya tensi juga udah makin tinggi. Dan aku sangat menikmati pertandingan kemarin, Real Madrid lawan Bayern Munchen, dan memang itu adalah apa ya namanya, satu pertandingan, terutama waktu di leg kedua ya, satu pertandingan yang memang sudah apa ya, aku bayangkan bahwa Thomas Tuchel tidak mungkin hanya akan menerima eh, apa hasil kekalahan mereka di leg pertama begitu saja gitu ya, meskipun memang sebenarnya pertandingan leg pertama itu, waduh, itu juga benar-benar satu pertandingan yang luar biasa, yang dimana ada passing kelas dunianya Toni Kroos di situ ya, yang itu akan jadi salah satu klip sepak bola yang melegenda di kemudian hari, aku yakin begitu. Dan di leg kedua justru malah dramanya nih yang bikin bikin apa bikin menarik, sekaligus menunjukkan memang bahwa seorang Don Carlo Ancelotti ini memang benar-benar pelatih kelas dunia sih, itu nggak bisa dipungkiri lagi, di mana memang dia apa namanya spesialis pertandingan besar, big game match,
bikin match seperti ini adalah memang spesialisasinya Don Carlo, di mana dia juga bisa cukup tenang dalam menghadapi pertandingan, bahkan sampai akhirnya Joselu mencetak gol di penentu kemenangan pun dia masih tampak tenang dalam menghadapi euforia itu gitu ya. Dan yang di luar dugaan sebenarnya yang akhirnya menjadi semakin menarik dari drama leg kedua antara Munchen dan juga Madrid kemarin ya adalah di sosok Joselu-nya ini, di mana orang pasti saya yakin kalau bukan fans Madrid juga pasti bertanya-tanya, lu siapa ini Joselu ini, kok dia tiba-tiba bisa mencetak 2 gol langsung untuk kemenangan, untuk menutup comeback dan kemenangan bersejarah Real Madrid ini gitu. Pasti orang juga akan bertanya-tanya, apabila kita kemudian mengulik lebih dalam mencari siapa Joselu ini, kita juga akan semakin tercengang bahwa sebenarnya karir sepak bolanya itu pun pindah-pindah ke klub yang juga tidak mentereng sebenarnya. Ya, bisa dibilang klub-klub semenjana lah. Belum akhirnya dia kembali lagi ke Real Madrid, karena kalau nggak salah dia juga dulu tim juniornya di Real Madrid Ya, ya. dia Akademi Castilla. Betul. Dan juga Florentino Perez menurutku juga keputusan untuk apa ya, membeli atau meminjam Joselu itu juga salah satu keputusan yang strategis dan akhirnya menguntungkan kalau dia dari sisi bisnis, Hmm. karena akhirnya dia bisa membawa Real Madrid untuk sampai ke final kali ini gitu. Dan memang ini juga menjadi bukti bahwa pemain sepak bola itu tidak harus memiliki peran yang dimana dia menjadi pemain utama terus setiap saat gitu ya. Dan apalagi di pertandingan besar seperti ini, super sub itu memang benar-benar menjadi salah satu faktor kunci, dan Joselu ada di situ. Dan sungguh sangat tidak terduga sebenarnya. Apa namanya, dia benar-benar menjadi the right man on the right place, benar-benar di kedua gol yang dia ciptakan gitu ya. Dan aku sangat berharap sebenarnya di partai final nanti itu juga akan menyajikan pertandingan yang tidak kalah seru. Dikala sebenarnya Real Madrid ingin meraih gelar yang berarti ke berapa nih nanti? 14 atau 15 ya kalau nanti mereka juara ya? 15. 14 ya? 15 Kalau kayaknya. 5 ya, 15 ya. Hmm. Hmm. Kalau mereka nanti bisa juara. Nah, sedangkan Dortmund sendiri ini adalah kali kedua mereka kembali ke Wembley setelah periode tahun kalau nggak salah 2012 atau 2013 yang mereka sempat ada Ya, All German Final melawan Bayern ya, Munchen. Saat itu ya. mereka harus kalah takluk di tangan Arjen Robben, di kaki Arjen Robben maksudnya. Dan kali ini juga akan menjadi perpisahan yang menarik untuk Marco Reus juga sebenarnya. Dan ini tensi yang akan berbeda saya yakin, karena klub Jerman em, dari sisi taktikal juga tidak akan begitu saja mudah menyerah, apalagi melawan Real Madrid yang sudah langganan juara. Kalau di atas kertas pasti kita pikir, wah Madrid yang akan juara nih sepertinya. Dan aku bisa mengatakan bahwa memang Real Madrid sangat layak, meskipun terlepas dari drama adanya VAR yang harus diputuskan tapi itu tidak diputuskan. Kemudian akhirnya gol menit akhir yang juga harus di menit-menit akhir kemarin yang harus melalui review VAR juga, sehingga apa ya, aku merasa ini anti klimaks, bahwa mungkin bisa jadi sebenarnya final dini sebenarnya ya, final kemarin, Hmm. semifinal kemarin itu, dan tersaji di laga semifinal. Aku cukup sangat puas dan menikmati hasil dan proses dari pertandingan. Tapi tapi tentang terkait golnya Munchen yang dianulir ya. Menurutmu itu onside atau offside itu? Kalau ya sebenarnya kan itu kelihatan tangan dari Rudiger kan ya sebenarnya. Iya, iya. Ya seharusnya ya memang sebenarnya itu onside sih kalau kita melihat dari sisi review dari VAR yang di pertandingan-pertandingan lain yang sudah-sudah ya, di mana dalam kondisi seperti itu sudah jelas bahwa pemain Munchen memang berada di dalam area dalam apa namanya sisi pertandingan, dalam artian memang berada di posisi onside di saat itu ya. Dan wajar memang, saya juga kalau 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 menjadi fans Munchen mungkin juga akan mengutuk official pertandingan hingga sampai ke yang mengurus VAR dan sampai ke wasit utamanya, bahwa memang ya apa ya, satu keputusan dari wasit itu sangat mempengaruhi segala macam hal hasil hasil akhirnya gitu. Dan Hmm. bahwa itu juga saya yakin akan mempengaruhi juga di kualitas mental pemain Munchen saat itu, di mana untuk mencetak gol tambahan, untuk mencetak gol di krusial di pertandingan sekaliber semifinal Piala Champions ini kan, itu akan sangat merubah ritme permainan ya. Apalagi akhirnya harus dianulir dengan kondisi yang sebenarnya cukup kontroversial, ya ya itu tuh memang di sisi lain merugikan Bayern Munchen, tapi di sisi ini menguntungkan bagi kita para penikmat sepak bola, jadi ada kesan dramanya ya.
Meskipun Hmm. kalau saya melihat dari tayangan ulang dan melihat dari pertandingan ya itu sebenarnya onside, itu tidak. Dan sebenarnya linesman pun nggak selayaknya mengangkat bendera karena sudah ada VAR dan harusnya itu harus tetap play on sampai akhirnya VAR yang memutuskan untuk itu offset atau onside. Ya itu sebenarnya privilege dari linesman sih. Cuma ya linesman-nya sendiri sudah meminta maaf setelah pertandingan, tapi ya apalagi nggak ada lagi yang bisa setelah pertandingan selesai, nggak mungkin juga rematch untuk Apalah hal artinya seperti maaf itu. ya kan. Iya. Jadi sebenarnya memang Munchen sedikit dirugikan sih di pertandingan Ya, ini. Kira-kira apa yang membuat apa deciding moment dari dua tim itu yang membuat Madrid unggul dari Munchen gitu. Dari faktor 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 krusial yang menurutmu ini salahnya Tuchel di sini dan pintarnya Ancelotti itu di sini gitu. sebenarnya kalau dari Tuchel sendiri meskipun sebenarnya debatable ya apakah memang saat itu apa namanya memang ada terjadi pemain yang cedera kayak Leroy Sané kemudian ditarik Hmm, ya dikeluarkan kemudian ada pergantian Harry posisinya Kane juga. Thomas Muller ya saat memang mereka sangat membutuhkan gol gol tambahan kala itu. Mereka Bahkan Musiala pun kehilangan. diganti. Ya, makanya itu kan juga menurutku itu salah satu kunci kunci yang menjadikan bisa aku bilang Real Madrid jadi lebih lebih semangat lagi, lebih apa, lebih beringas lagi dalam menekan Bayern Munchen itu di mana sebenarnya kalau mereka tidak terjadi pergantian pemain di kedua pemain ini, saya yakin Munchen bakal bisa paling tidak menambah satu gol lagi yang itu juga pasti akan merubah hasil pertandingan dan kemungkinan dua gol dari Joselu itu mungkin hanya akan muncul satu gol saja mungkin ya apabila kondisi pemain mereka masih tetap tetap utuh gitu dan memang itu debatable karena banyak juga para fans sepak bola terutama fans Bayern Munchen sendiri yang menyayangkan keputusan Thomas Tuchel gitu. Selain memang di luar keputusan wasit yang kontroversial memang tapi keputusan penggantian kedua pemain kunci ini tuh menurutku itu jadi salah satu momen penting yang membuat akhirnya Real Madrid terus menekan dan akhirnya bisa membalikkan keadaan gitu. Dan Hmm. ini memang ya kadang uniknya sepak bola dan salah satu strategi yang bisa merubah keadaan itu justru yang banyak juga orang tidak sadari adalah saat menerapkan strategi pergantian pemain di mana Hmm. pemain kunci diganti tapi dalam posisi mereka membutuhkan eh, hasil tambahan atau tambahan gol. Apalagi ini pemain-pemain kaliber Leroy Sané yang sebenarnya itu sangat sentral perannya gitu bagi gol dari Bayern Munchen gitu. Harapannya Hmm. kan bisa menambah daya gedor dari serangan tapi ternyata ditarik ya sudah momennya udah berubah lagi nih sehingga akhirnya anginnya berembus ke Real Madrid. Di episode-episode sebelumnya pas kita bahas Real Madrid itu apalagi bahas soal Ancelotti ya. Ancelotti kan bisa dibilang kayaknya satu-satunya pelatih old school, pelatih era 90-an, 2000-an lah yang masih bertahan di tengah ketatnya persaingan pelatih di sepak bola modern dan asumsi bahwa Ancelotti ini pelatih katrok. Ya, sebenarnya bukan katroknya si Ancelotti. Dia tuh bisa Ancelotti itu adaptif dengan dan enggak ini Ancelotti memang memang kita harus akui dia tuh salah satu taktiko yang tactician yang paling paling jenius mungkin ya di antara dari sekian banyak pelatih selain karena manajemen skillnya yang man manajemennya yang sangat bagus dan bisa Ya, membentuk harmonisasi di ruang gantinya Real Madrid. Tapi melihat di semifinal kemarin itu ketika kelihatan kan sebenarnya kalau Munchen itu kayak sulit banget buat bukan sorry Madrid itu sulit banget buat mendobrak masuk ke area sepertiga pertahanannya Munchen gitu karena Munchen terlalu struktur dan pada saat Munchen menyerang juga mereka pressing strukturnya bagus jadi mereka secara unit tuh bagus sementara Madrid bagus tapi kebebasan pemain itu juga yang selalu ditekankan sama Ancelotti kan bahwa dia nggak mau membatasi kebebasan individu pemain dan ketika eh, Ancelotti aku baca di mana gitu lupa. Jadi keputusan terbaik Ancelotti itu adalah ketika dia memasukkan Camavinga, Brahim Diaz dan Joselu itu karena ketiga pemain ini katanya adalah tipikal pemain yang bisa menciptakan chaos di area pertahanannya Munchen. Makanya
ketika tiga pemain ini masuk, akhirnya Munchen jadi kayak disorganisasi dibagi di sepertiga pertahanan. Dan tentang Joselu ini ya, apalagi tentang Joselu bisa bisa bertahan di Madrid ini. Kalau seorang Ancelotti saja bisa menghandle Filippo Inzaghi, Joselu itu hal yang kecil gitu. Iya, iya betul sekali, betul sekali. Karena Ancelotti bisa 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 memaksimalkan peran Inzaghi sampai Sir Alex Ferguson ngomong Inzaghi adalah pemain yang lahir dengan secara offside gitu. Dan Ah, ya terbukti sendiri Inzaghi, kalau misalnya kita sebagai fans netral yang bukan fans Milan, bahkan fans Milan pun mengakui kalau Inzaghi kan pemain dengan limited skills kan. Dia memang fox in the box lah. Pemain yang sangat-sangat oportunis di depan depan kotak penalti. Dan apa yang dilakukan Joselu ini sebenarnya mirip-mirip Inzaghi dengan banget karakter kemarin. Inzaghi yang Iya, di betul. suksesnya Milan gitu. Jadi ya nggak heran sih ketika Joselu bisa bisa dengan mudah lolos dan memanfaatkan blundernya Manuel Neuer itu terlalu itu striker itu oportunis banget kan, maksudnya hal yang sangat jarang gitu kita lihat di era sepak bola modern sekarang, karena setiap pemain mau nggak mau dituntut bermain dengan sistem yang diterapkan pelatih Aku. dan mengesampingkan kemampuan individu mereka, sementara di Ancelotti itu sebaliknya gitu. Betul, setuju, setuju. Bahkan memang Ancelotti ada tuh video yang dia diwawancara sebelum pertandingan melawan Munchen. Itu memang dia sangat mengakui bahwa Thomas Tuchel itu cukup apik dalam transisi, dalam menerapkan strategi menyerang maupun bertahan. Transisinya itu sangat rapi. Dia dan Ancelotti itu sangat paham terkait kondisi itu. Dan makanya itu kemarin jujur memang sangat setuju banget. Ancelotti ini salah satu pelatih yang hebat. Kenapa? Karena dia bisa sangat benar-benar tampak adaptif terhadap strategi tim lawan. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang kedua adalah selain yang faktor pertama dia adaptif, dan saya merasa adalah kepiawaian Ancelotti adalah dia tampak menurut saya tuh tampak mengenal sekali karakter para pemainnya gitu. Hmm, Jadi bahkan misalkan kayak Jude Bellingham yang memang akhir-akhir ini memang apa ya cukup sering jadi pembeda pun diganti juga kemarin. Maksudnya dia ya, tidak em, tidak tidak terlalu ambil pusing, tidak terlalu tampak khawatir saat menggantikan Jude Bellingham dan pemain lain hmm. untuk kemudian menambah daya gedor hingga akhirnya bisa menciptakan gol kemenangan gitu. Itu bukti bahwa memang salah satu yang menjadikan apa ya Ancelotti ini memang salah satu memang pelatih di era modern ini yang memang harus diakui memang dia salah satu pelatih yang terbaik yang dimiliki oleh dunia saat ini gitu. Iya. Ya gimana kita harus akui itu. Tapi soal ya, soal Ancelotti ya, eh terlepas dari suksesnya dia gitu kan. Sebenarnya karir Ancelotti itu nggak ada yang jelek kalau bisa kita lihat dari historinya dia menangani Juventus kayaknya pernah deh. Terus Milan juga gitu kan, yang Hmm. lebih lama di Milan. Tapi apa kira-kira alasan yang masuk akal kenapa dia mau eh, mau melatih Everton ya? Itu juga itu juga sempat jadi pertanyaanku sih sebenarnya. Tapi saat itu kan uh, saat sebelum dia memutuskan untuk pindah ke Everton itu kan Hmm, dia sempat ya emang sebelumnya di Real Madrid juga, kemudian dia sempat iya. di Bayern Munchen juga bahkan Bayern Munchen, PSG, PSG Napoli, juga iya. Paris Mm-mm, Saint-Germain. mm-mm. Baru akhirnya dia memutuskan untuk ke Everton. Saya pikir waktu itu Ancelotti hanya apa ya, hanya maksudnya merasa sudah mungkin bosan dengan capaiannya kali ya. Dalam artian em, dia sudah tidak terlalu mengejar apa namanya trofi bergengsi lah, atau dia sudah tidak mengejar kepuasan dalam dalam mengejar trofi juara, sehingga dia memutuskan untuk ingin membantu manajemen Everton untuk membenahi pondasi dari klub ini gitu. Sehingga akhirnya Hmm. dia putuskan untuk ke Everton saat itu. Mungkin ya saya sebagai penikmat dan pengamat sepak bola itu saya merasa
apakah itu yang menjadi dasar gitu ya. Meskipun saat itu sebelum dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Real Madrid, itu memang posisi Everton tidak dalam posisi yang Yang baik bagus ya. sih. Memang dia Ya. berada di tengah, tapi sudah agak-agak hampir menjelang mepet degradasi juga saat itu. Hmm. Dan memang keputusan dia akhirnya kembali ke Real Madrid justru itu merupakan salah satu keputusan yang tepat ya. Dan saya melihat sepertinya memang banyak yang bilang kalau seorang pelatih itu juga juga apa namanya ditakdirkannya itu tidak untuk melatih semua klub gitu. Bahwa Mhm. memang ada ada sisi cocok tidak cocoknya seorang Mhm. pelatih untuk menangani sebuah jenis tim tertentu. Kalau misalkan kita lihat yang sebenarnya belum terbukti ya, kayak misalkan Pep Guardiola. Selama ini Pep Oke. Guardiola itu kan memiliki rekam jejak saat dia pindah-pindah dari Barcelona, kemudian Hmm. dia ke Bayern Munchen, kemudian dia ke Manchester City. Sebenarnya ada satu benang merah mengapa akhirnya dia bisa sukses terus mendulang trofi di ketiga klub yang dibesutnya itu. Karena Apa? memang yang pertama memang dukungan dari manajemen dengan Oke. dana yang fantastis ya jelas itu, Oke. Oke. sehingga dia bisa memilih benar-benar memilih pemain mana yang cocok, yang fit dengan strategi permainannya gitu, strategi yang diset oleh oleh seorang Pep Guardiola ini, sehingga bahkan dia memiliki standar tertentu bahwa kalau pemain ini sudah dirasa sudah tidak bisa fit dengan strategi yang dimainkannya ya bisa jadi dipinjamkan atau bahkan mungkin dijual dan diganti pemain baru, meskipun pemain barunya ini entah entah berantah dari mana tapi pasti akan selalu bisa. Kemudian dia memiliki pemain-pemain yang selalu fit dengan strategi yang dia 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 terapkan gitu. Dan saat di Everton, saya yakin memang dengan kualitas pemain yang ada di sana, bukan termasuk meremehkan juga, tapi memang kualitas pemain yang ada di Everton saat itu memang tidak mungkin memang tidak sesuai dengan karakter yang ingin dicapai oleh karakter strategi yang ingin dicapai oleh Ancelotti, yang ingin diterapkan oleh Ancelotti, sehingga Hmm. saat dia kembali ke Real Madrid pun sebenarnya, nah dia dengan mendapatkan dukungan yang ya Florentino Perez kan memang seorang presiden klub yang sangat ambisius terhadap Klub. kemenangan, terhadap trofi Hmm. gitu ya, sehingga Hmm. dia merasa memang apa namanya mendapatkan dukungan penuh sehingga dia bisa memilih juga nih pemain-pemain yang fit dengan strategi yang dia mainkan. Dan bahkan dengan adanya Rodrigo, kemudian Vinicius Junior yang mungkin saat itu ini pemain muda dari Brazil ya oke lah, secara skill di Brazil oke, tapi begitu di Madrid apakah dia bisa cocok bermain di itu? Jude Bellingham pun yang memang sangat tidak tidak apa ya, tidak menyangka juga saya saat dia pindah ke Real Madrid justru permainannya bisa lebih dominan dibandingkan saat dia bermain di Borussia Dortmund sebelumnya gitu. Dan Ancelotti bisa mengkombinasikan seluruh elemen Iya. pemain-pemain bertalenta untuk menjadikan satu tim yang benar-benar kuat, kokoh dan tidak terkalahkan ini gitu. Iya, karena zaman kalau kita ngomongin pemain Madrid ya kayak Vinicius gitu. Itu di awal-awalnya dia di Madrid itu sebenarnya badut itu. Awal-awal pas masih era Iya, Ronaldo betul. bahkan sempat bersitegang Heeh, sama Benzema juga kan, Rodrigo betul betul juga betul. kayak Nah, gitu itu kan. sama Benzema itu benar-benar Iya, konflik tuh. konflik gitu terus ada juga dulu yang pemainnya Madrid namanya Mariano Diaz yang katanya Ya, sempat betul. digadang-gadang jadi the next siapa gitu tapi sekarang main di Sevilla kalau nggak salah. Terus Aha. musim ini juga jadi terkait tadi kamu ngomong soal ini ya soal Pep ya karena ada nama Pep Guardiola. Fair nggak sih kalau kita ngomong kalau sebenarnya untuk torehan trofi memang Pep itu masih ada di atas Pep itu bisa dibilang sebagai mungkin top 2 lah, top 2 atau mungkin the best football manager in the world at the moment. Tapi mengesampingkan kontribusi dan pencapaian Ancelotti dengan prestasinya yang bisa di klub di klub beberapa klub gitu kan menganggap Ancelotti nggak ada di top 3 manajer terbaik dunia itu kayaknya nggak apa ya kayak Nggak fair kurang ya. etis gitu. Iya, betul, Iya betul. kan? Karena musim ini aja kayak Ancelotti bahkan ketika Perez masih masih Perez memutuskan untuk nggak mengontrak Benzema sorry Mbappe gitu dan masih Endrick gitu dan akhirnya mengambil Joselu
Itu kan sebenarnya, dan ketika Ancelotti bisa mengoptimasi peran Joselu gitu kan, itu sebenarnya salah satu nilai plus yang bikin sebenarnya Ancelotti eh, nggak ada di levelnya Pep, dalam artian inilah salah satu yang membuat Ancelotti unik dan bisa ada di mungkin kita bisa kalau saya sih bisa lebih menganggap Ancelotti itu masih masih ada di level di atasnya ini, di atasnya Pep Guardiola gitu. Karena di musim ini aja Madrid cuma kalah satu kali loh Oh iya di betul. Liga. Madrid cuma kalah satu kali. Bahkan bahkan pada saat mereka mulai musim kompetisi 2 hari sebelum sebelum Liga dimulai kan, itu Thibaut Courtois cedera. Terus Ah, akhirnya ngambil Kepa untuk sebagai pelapis. Perjalanan kompetisi Kepa nggak konsisten, Lunin dipasang. Malah Luninnya yang perform kan. yes, Pun betul. halnya ketika Jose Lu diambil dari Espanyol, dipinjam dari Espanyol, kemudian Ancelotti belum bisa memaksimalkan peran Jose Lu. Kemudian akhirnya Jude Bellingham diintegrasikan sebagai center forward, bisa bisa kita bilang center forward, tapi Ya, meskipun perannya lebih ke dalam gitu kan. ke dalam benar benar. Dan Bellingham bisa mengakomodasi apa yang dimaui Ancelotti gitu. Itu jadi kayak ini pelatih memang ada magisnya sendiri gitu, bukan bukan pelatih yang semata-mata kamu harus pemain harus inverted fullback, apa fullback, hybrid eight gitu kan, false nine, bla bla bla. Ancelotti seperti yang aku mengutip, aku pernah baca di mana ya saya lupa, tentang bagaimana Ancelotti itu bisa bisa membuat kondisi ruang ganti itu sangat harmonis gitu. Hmm. Pemain senior. Jadi di setiap kali pre-match atau post-match, itu Ancelotti memberi kebebasan kepada pemain, semua pemain di ruang ganti untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi ada kebebasan berpendapat gitu di Hmm. di di ruang gantinya Real Madrid gitu kan. Dan ya musim ini akan sangat menyenangkan kalau misalnya Madrid bisa membawa pulang 2 gelar double winners di musim kompetisi 2023-2024. Ya. Tapi nggak ada yang lebih lebih heroik mungkin di akhir musim ini Hmm. selain Bayer Leverkusen yang kemungkinan besar bisa treble. Wah, treble dan unbeaten ya. Treble dan unbeaten ini sebuah apa ya, kayak pencapaian yang betul-betul nggak bisa, mau dipikir seperti apapun tuh kayak masih sulit diterima nalar gitu. Untuk Ya. kasus Leverkusen ini kita sudah bahas di episode sebelumnya kan, tentang bagaimana Xabi Alonso, dan saya dan Midian berpendapat ya udahlah Xabi pindahlah gitu kan, tapi kakak TV pengennya Xabi tetap bertahan gitu. Tetap bertahan gitu. Iya. Eh, Leverkusen kemarin itu heroik yang bisa bisa menahan imbang Roma dan terhindar dari kekalahan dan akhirnya memperpanjang rekor tanpa kalah mereka di 49 kali. Vergi Time itu kayaknya sekarang Geser sudah ke Sabi digeser time gitu ya. sama Xabi Time ya. Jadi emang ya, ya, ya terlepas kalau ini kita sudah dibahas di episode sebelumnya ya bahwa memang Hmm, capaian Xabi Alonso ini memang belum bisa kita sejajarkan dia ya, sebagai pelatih top. Bahkan kalau top 3 memang aku masih setuju belum, masih belum belum lah. ya. Kalau kita Hmm, bicara level dengan Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti pun aku pikir juga masih sangat jauh, masih belum. hmm. Eh, tetapi memang kadang kalau kalau di sepak bola itu banyak yang bilang ada Dewi Fortuna juga ya dalam Ya, ya, dalam ya, dalam ya, yang mempengaruhi sebuah pertandingan. Cuman ya. kalau menurutku kayaknya nih Dewi Fortuna itu mengajak Dewi-Dewi lainnya untuk bisa Gitu. ikut mendukung Bayer Leverkusen ini. Nggak tahu Dewi apa lagi deh yang dibawa gitu. Karena di setiap pertandingan yang mereka mau kalah pun banyak tuh Hmm, akun-akun sepak bola udah pada nge-troll tuh kan. ya. Akankah ini menjadi Jadi pertama laga kalinya Leverkusen pertama kalah. kalinya gitu. Iya, iya, Habis itu iya. yang pada komen setelah pertandingan full time yang pada komen adalah please delete this Iya. post karena akhirnya Ferguson gagal. Karena akhirnya Ferguson Leverkusen gagal kalah gitu ya. Mm-mm. Dan
bahkan sampai di level kalau kalau kita bicara itu mungkin di level Bundesliga di mana mungkin para pemain dan juga si Xabi Alonso sendiri sudah hafal karakter-karakter lawan dan permainan dan atmosfernya. Cuman di sini bahkan bisa sampai ke level Eropa gitu, Europa League di Hmm. mana terakhir kemarin AS Roma yang sudah akan bisa comeback gitu ya, dipikirnya Dua akan comeback kosong pun unggul dua akhirnya kosong kan? gol 2-0 nih. Akhirnya kalau gol 2-0 kan bisa lanjut perpanjangan waktu ya saat itu apabila Iya. Roma berhasil mempertahankan. Cuman akhirnya pun 2-2 juga di menit terakhir itu, bahkan di menit kalau nggak salah menit 90 plus sembilan 7 tujuh menit 97 sembilan tujuh itu akhirnya Joseph bahkan yang Stanisic. betul, bahkan saat posisi mereka 2-1 itu akhirnya mereka sebenarnya juga sudah lolos. Hmm. Kira tetap bisa juga akhirnya menyamakan kedudukan dan mereka masih tetap remain unbeaten gitu ya. Dan Iya. dan saya yakin juga bahwa capaian ini tidak mungkin juga bisa disamai even oleh Xabi Alonso sendiri untuk di musim berikutnya gitu. Hmm. Itu sudah pasti sangat tidak mungkin. Dan kalau 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 apa namanya Xabi Alonso pun memfokuskan pemainnya pada sebuah rekor unbeaten ini, aku pikir juga itu akan justru malah membebani pemainnya gitu ya, Membebani pemain. Ya. sangat akan membebani pemain yang akhirnya berakibat pada ya mungkin akhirnya kekalahan-kekalahan. Cuman kan dengan kondisi yang ada, baik lagi nih, saya masih 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 mempercaya ini ada Dewi-Dewi lain selain Dewi Fortuna yang ikut membantu em, Xabi Alonso dan pemain Leverkusen untuk akhirnya mereka tetap bisa ini, karena memang ini salah satu pencapaian yang sangat tidak bisa dipercaya, Ya, unbelievable pencapaiannya tidak achievement masuk sih akal. memang untuk betul untuk seorang seorang pelatih muda baru ya. Meskipun di episode sebelumnya kita juga bahas background dari seorang Xabi Alonso ini seperti apa, dan memang ada DNA sebagai calon pelatih terbaik juga di kemudian hari gitu. Cuman memang ada keberuntungan ini yang perlu kita soroti karena Ya. baik lagi 17 pertandingan mereka mencetak gol di menit 90 plus itu kan juga bukan merupakan sebuah capaian yang disengaja, saya yakin bukan merupakan capaian yang Iya. sengaja, sudah pasti ada faktor lain yang sangat membantu mereka untuk bisa, dan itu pun tidak mereka lakukan hanya di pertandingan kandang loh, pertandingan away pun mereka masih Mau bisa pun ya. mencetakkan rekor seperti ini gitu. Ini Mm-mm. kan udah aduh, ini benar-benar ya, kalau kita bicara man of football di 2024 ya, Xabi Alonso meskipun ya. nanti meskipun nanti mungkin Ancelotti juga akhirnya bisa membawa maju juara champion lagi gitu, tapi aku Hmm. pikir Xabi Alonso adalah the man of the football in 2024 gitu, capaian dan Ah, keberuntungannya di iya. Leverkusen tadi. Leverkusen tuh musim ini sudah eh, dari total 49 unbeaten gitu. Mereka tuh menang 40 kali loh. Menang Wow, empat all puluh kali competition, loh. Dari all dari competition tot all competition ya 40 kali. Jadi 32 sisanya kali imbang itu nih. iya sisanya imbang. Jadi imbang cuma 9 kali. Dan 17 gol sudah dicetak Leverkusen di menit menit akhir. Ya, 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 ya. Jadi itu memang sebuah apa achievement yang luar biasa sih karena bisa mencetak 17 gol di injury time dan menyelamatkan klub dari kekalahan itu suatu hal yang ya memang mungkin memang ada dewi-dewi yang lain yang membantu membantu Leverkusen ini sampai akhirnya mereka nggak jadi Leverkusen gitu. Ya, jadi never lose ya. Nah, 32 kali menang di 32 kali nggak pernah kalah di Bundesliga, 5 kali di German Cup, DFB Pokal, terus 12 kali di mana? Di Europa League. Udah Jadi balik. 49 dari 49 itu 40 kali mereka menang. Jadi orang sebenarnya sudah bisa move on dari Arsenal unbeaten gitu. Ya, Sudah usang sebenarnya itu. udah usang itu Jadi betul. dalam satu musim ini Xabi Alonso berhasil sukses mematahkan rekor unbeaten-nya Arsenal, invincibles-nya Arsenal di liga gitu. Meskipun beda liga dan bisa mengubah paradigma Fergie time menjadi Xabi time. Setuju banget sih, setuju. Memang itu harus kita patenkan tuh sih sebenarnya tuh Sabi Time tuh, kita harus menggeser Vegeta menjadi Sabi Time sebenarnya ya. Cuma ya kemarin pas Roma Leverkusen itu kayaknya Roma ini sih kerasukan pemain-pemain United bisa-bisanya unggul 2-0 kebobolan menit 82 sama menit 97 gol bunuh diri lagi. Iya. Kan masih ada Chris Smalling di situ. Hah? Jangan lupa Masih ada Chris Atlanta Maldini. United. Iya, iya.
Cuma tentang ya, tentang Liga Eropa ya, kompetisi Eropa ya. Eh, Sebenarnya bagaimana pandanganmu, bagaimana kamu melihat fenomena ini ya? Karena kan katanya Premier League adalah klub terbaik dunia, ya kan? Wah, Semua orang sepaham katanya dengan asumsi itu gitu, opini itu. ya, Tapi di satu sisi di musim ini nggak ada satupun klub Premier League yang berhasil masuk final gitu kan? yes, Justru malah didominasinya dari Spanyol dan Jerman. Pun dan halnya Itali. dan Italia dan pun halnya di Europa League dan Conference League. Bahkan di level pelatih pun di tiga kompetisi ini semuanya pelatih Italia loh yang masuk final. Oh iya ya. Atalanta, Gianpiero Gasperini kan. Ah, Conference League Fiorentina bersama Vincenzo Italiano. jelas. Madrid Ancelotti. Jadi tiga pelatih Italia itu di tiga final berbeda gitu. Gila, gila, gila. Aku baru sadar ya, bener juga ya. Wah, ya, Jadi ya, ya. sebenarnya jadi sebenarnya asumsi bahwa Premier League adalah liga terbaik Eropa, mungkin iya, tapi dalam hal kalau asumsiku ya, menurutku ya, tapi dalam hal penyiaran, dalam hal pengemasan pengemasan liga gitu, dan cara mereka menargetkan audiens yang mayoritas untuk audiens Asia gitu, akhirnya membuat asumsi bahwa Premier League ini adalah liga terbaik dunia. Tapi secara secara mental dan taktikal dan faktor lainnya itu toh terbantahkan juga gitu sama sama apa yang terjadi di musim ini. Tapi kamu ada pandangan lain nggak Kak Stim soal bagaimana eh, liga terbaik di dunia sama sekali nggak ada wakil di final dan sama sekali nggak ada prestasi dalam konteks individu pelatih gitu. Bahwa sebenarnya agak ironis ya. Selama coba kalau kita coba perhatikan, em, Inggris tuh memang sangat jarang sekali bisa menurunkan pelatih-pelatih kelas dunia ya. Iya betul Di sih. era Iya, betul. pasca Sir Bobby Robson, Iya, kemudian Sir Alex Ferguson itu sebenarnya seorang Scottish. Tapi kalau kita bicara Scottish. Inggris yang sebenarnya England ya, bukan yang Britania Iya, iya. Raya ya. Ya. Kalau kita bicara Britania Raya berarti oke lah Sir Alex Ferguson masih masuk gitu ya. Kalau Mm-mm. kita bicara England sebagai sebuah negara itu terkait dengan sepak bola memang kalau mereka menurunkan pemain memang iya ya beberapa pemain hebat memang muncul dari situ dari eranya mungkin David Platt, kemudian Gascoigne Gaza itu, kemudian Ian Rush dan lain-lain memang era-era 90-an hingga 2000 terakhir Wayne Rooney, kita bisa bicara Wayne Rooney dan kemudian ada Alan Shearer, Michael Owen gitu. Memang secara pemain mereka eh, apa namanya memunculkan beberapa pemain-pemain yang bisa dibilang masuk ke kelas dunia. Cuman memang kalau di urusan kepelatihan di era modern ini memang pelatih dari Italia dan juga Jerman ini memang dua Ya. dua negara yang menelurkan juru taktik luar biasa memang. Kalau kita bicara Italia, ada Roberto De Zerbi yang kita sebenarnya Iya. nggak tahu dari mana, tapi dia bisa apa ya, bisa merangkul pemain Brighton untuk bisa akhirnya lolos ke kancah Conference League. pertandingan Piala Eropa untuk pertama Iya. kalinya Iya. pertandingan secara klub itu. Nah, itu pun dari Italia juga. Mm-mm. Apa namanya? Kemudian ada Mancini, Roberto Mancini yang dulu juga sempat sukses dengan di Manchester City sebelum akhirnya sekarang lanjut karir kepelatihannya di level Arab negara gitu, Saudi. Mm-mm. Arab Saudi. Nah, bahkan Premier League yang dirasa dan bahkan nggak cuman kita para fans di Indonesia yang mengklaim bahwa memang Premier League itu dinilai memang terbaik gitu ya. Bahkan para pemain-pemain luar hingga pemain Eropa yang berkecimpung langsung di dunia sepak bola pun mereka merasa memang Premier League selama ini seolah dibuat serba wah gitu, dan liga-liga lain itu bahkan sampai ada memunculkan Farmer League gitu untuk Ligue Mm. 1, bahkan mungkin Bundesliga juga dianggap sebagai Farmer League. Bahkan mungkin sempat Serie A Italia juga dianggap sebagai ya ini Liga pasca ngantuk-ngantuk. 90-an 90-an 2000-an itu kan mereka berjaya, tapi kemudian semakin ke sini kan Premier League Iya. semakin konsep jualan mereka semakin semakin atraktif, mengakibatkan liga-liga yang memang tidak seberapa bagus dalam menjual kompetisi liganya pun seolah-olah tidak tidak
dipandang baik gitu oleh para para fans ya, para penikmat sepak bola di seluruh dunia gitu, terutama di Asia atau mungkin Afrika. Padahal sebenarnya akhirnya secara kualitas klub, secara kualitas pemain, pelatih, memang Premier League masih benar-benar jauh. Justru malah malah pelatih-pelatih terbaik ini muncul-muncul dari farmer-farmer league ini, atau yang dianggap sebagai liga-liga yang liga petani yang memunculkan bibit-bibit unggul yang kemudian akan diambil oleh klub-klub Liga Premier ini ya. Hmm. Bahkan terakhir, kalaupun kita bicara terakhir Liga Inggris memunculkan juara, ya paling di West Ham yang terakhir di juara Moyes Conference League kemarin musim musim lalu. lalu ya. Musim lalu. Um, oh iya sih ya, ya mungkin itu, dan itu pun torehan yang ya oke kita bilang hanya sebatas kasta ketiga di level Liga Eropa gitu, level Iya, liga kompetisi yang baru Eropa, jadi itu. liga yang baru jadi juga gitu. Iya. Dan bukan sebuah prestasi yang mentereng apabila kita standarkan kualitas Premier League yang memang harusnya standarnya itu di atas, merasa di atas gitu ya, tapi secara prestasi justru mereka malah di bawah. Dan kalau kita bicara kayak Liga Spanyol, Liga Jerman, yang sebenarnya dominasinya selalu ada di Bayern Munchen, selalu ada di Hmm. um, apa namanya, Real Real Madrid, Madrid, Barcelona Barcelona. gitu ya, Hmm. tapi justru malah memunculkan klub-klub yang lebih kompetitif di level Eropa, di level yang lebih tinggi gitu. Um, Bahkan Sehingga Girona pun musim ini pencapaiannya di luar dugaan juga kan di nah, ya Spanyol. betul, betul. Girona ini nggak tahu nih, mereka akhirnya lolos champion berarti kan ya? Nggak bisa lolos, Italia. nggak bisa lolos. Oh enggak ya? Nggak bisa karena Nggak dia lolos ya? masih satu ini sama Manchester City kan. Jadi Oh, nggak oke, boleh ada oke, dua oke. ini. Hmm. Oke, 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 ya, itu sayang sekali. Padahal kalau Girona bisa benar-benar lolos sampai ke Champions League musim depan, itu kita bisa akan melihat bagaimana kualitas mereka untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dan aku yakin saat mereka lolos pun, mereka juga nggak akan bersaing dengan seadanya gitu. Mereka kan pasti akan lebih all out daripada daripada klub-klub mungkin klub Premier League yang tiba-tiba lolos gitu ya. Iya. Tahu Yang nggak mungkin sama Girona tim. ini? Tahu nggak Girona ini aku berharapnya pada saat mereka ada bisa berharapnya kalau misalnya lolos itu berharap mereka mengulangi prestasi Malaga 2013. Hmm. Itu cerita negeri dongeng juga itu Malaga di Ya, Champions League pada saat itu kan zaman-zamannya Isco gitu. Isco, betul, betul, betul. Ya, benar, 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 benar. Tapi ternyata kayaknya kita nggak akan bisa melihat Nah, bisa, bisa. itu ya di musim depan ya. Padahal itu sebuah capaian betul tuh, bahwa kita bisa melihat klub yang tidak diduga bisa akhirnya meraih catatan sendiri di level kompetisinya gitu. Dan memang aku bisa bilang, eh kalau kita bicara liga terbaik, ya Premier League bukanlah kompetisi yang memunculkan atau kompetisi yang bisa kita bisa bilang itu terbaik gitu. Kalau kita lihat, bahkan mereka bersaing di benar-benar bersaing di lapangan di level Eropa aja, mereka tidak bisa memunculkan, Hmm. mereka tidak bisa memberikan kualitas permainan yang bersaing dibandingkan dengan Jerman. Misalkan lawan klub Jerman tuh mereka sering kesusahan, lawan klub Spanyol meskipun kayak misalkan Betul, betul. eh, nggak tahu ya, saat misalkan MU lawan Real Betis gitu, Celta Vigo gitu misalkan di beberapa waktu lalu, Sociedad. ya Real Sociedad, kesulitan memang kita kita bisa. Padahal kalau kita bicara MU yang secara nama, Hmm. secara Hmm. pemain, kualitas pelatih mentereng pun, mereka tidak Iya, dengan mudah bisa betul, mengalahkan betul. apa namanya, para lawan-lawan yang muncul dari Liga Spanyol maupun bahkan mungkin event Liga Jerman sekalipun. Iya, Jadi ya memang kalau kita bicara Premier League sebagai liga terbaik, dari sisi bisnis memang begitu, oke. hanya dari sisi bisnis saja gitu. Tapi dari Mm-mm. sisi kualitas, kalau kita bicara dan kita menikmati sebuah kualitas sepak bola, ya memang Liga Inggris masih kalah sih dibanding Liga Spanyol, dibanding Liga Jerman sekalipun gitu. Kalau Hmm. Liga Prancis memang menurutku memang mungkin masih masih Nah, belum itu bisa lah dikatakan gitu, karena memang masih the real ya. farmer league lah ya kalau Liga Prancis Itulah ya. sebenarnya the real farmers league. Dari Premier League masih di Ligue 1 Prancis ya. Iya. Cuman kalau kita bicara Belanda, sorry, Jerman dan juga Italia, nah udah, ini menurutku adalah dua dua negara sepak bola Eropa yang kompetisinya bisa dibilang nomor satu, nomor duanya bisa di utak-atik lah, maksudnya naik, bisa digunakan apabila kita bisa bilang bahwa Liga Italia nomor satu, Liga Jerman nomor dua, atau dibalik, Liga Jerman nomor satu, Liga Italia nomor dua untuk saat ini ya, melihat melihat kualitas dari klub yang bisa memunculkan wakilnya di level Eropa dan bisa menunjukkan prestasinya gitu. Hmm. Menurutku memang Liga Jerman dan Liga Italia yang bisa bisa kita akui, dan mau nggak mau kita akui sebagai liga yang terbaik di Eropa gitu. Jadi jadi opini bahwa Liga Inggris itu
apa yang membuat Premier League itu menjadi liga yang terbaik di dunia adalah karena perputaran uang di sana yang kencang, terus packaging untuk penyiarannya bagus, Ya, terus ditambah exposure yang diberikan kepada pemain itu juga lebih besar dan bisa mendatangkan income bagi pemain. Jadi asumsi itu benar ya? betul. Kalau dari sisi itu memang betul. Dari sisi itu ya. Cuman dari sisi kualitas, baik lagi. Nah sekarang kita lihat Italia. Berapa sih pelatih-pelatih yang akhirnya bisa menyebar sampai ke Iya seluruh ya, negara Eropa, ya, tersebar ya. di beberapa bahkan sampai di level dunia gitu. Betul betul betul. Dan akhirnya memunculkan prestasi juga bagi klub yang dilatihnya ya. Cuman Italia, Jerman ini lah dua ini yang sekarang mulai. Jerman memang kalau Italia, dari Jerman, pelatih Spanyol ya. ya Jerman Spanyol, Italia Jerman Spanyol lah itulah kita bisa bicara eh, tiga negara yang memunculkan pelatih-pelatih yang kelas dunia di era modern ini. Iya. Terakhir terakhir pelatih Inggris yang selain David Moyes ya, yang berkelana ke luar Inggris itu ya Gary Neville lah. Tapi aku ingat eh, Gary eh, fucking Neville. Gary Neville pas dia di Valencia itu dia Kalah pernah 7-0 ya. pernah dengar podcastnya dia kenapa dia menerima tawaran Valencia itu ya murni karena faktor orang dalam aja sih karena dia kenal sama pemilik Valencia pada saat itu dan pemilik Valencia percaya dengan dia. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah pencapaian untuk seorang pelatih Inggris gitu karena ya Ya, murni ya. semata-mata karena faktor koneksi aja sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita lihat pelatih benar-benar murni asal Inggris yang bisa meraih klub, membawa klubnya menjadi juara Eropa dan itu bukan klub Inggris. Itu seingatku mungkin Roy Hodgson ya saat dia melatih Inter Milan kalau nggak salah di musim Oh, 96 atau 90-an ya 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 90-an 90-an. 96 kalau nggak Piala salah awal winner 90. winner winner ya. Winner Cup kah atau Winner apa atau itu? UEFA ya? Aku lupa juga. Nah, antara winner apa UEFA. Jadi intinya Hmm. bisa klub pelatih Inggris terakhir yang bisa membawa klub di luar Inggris untuk menjuarai kompetisi Eropa ya Roy Hodgson yang gimana beliau sudah cukup tua sekarang terakhir melatih Crystal Crystal Palace. Palace dan tidak lanjut karena faktor usia ya. Iya. Karena faktor usia sudah tidak muda lagi sehingga akhirnya dia digantikan Hmm. oleh pelatih baru yang dari Jerman pun pelatih baru dari Jerman ini juga jos banget tuh di Crystal Crystal Palace. Palace. Jadi ya Yang anu Oliver balik lagi Glasner. Bahkan anomali. eh, iya makanya bahkan ketika Simone Inzaghi pun gagal membawa Inter Milan juara Champions itu sebenarnya sebuah pencapaian karena seorang Capaian Italiano membawa klub Italia masuk ke final lawannya Manchester pelatih muda City lagi lagi. ya. Pelatih muda iya makanya dan di musim berikutnya justru si Simone Inzaghi membawa Inter meraih gelar Scudetto yang ke-20 gitu dan ini sebenarnya ya agak anomali juga sebenarnya ini Premier League dan apa apa namanya ekosistem yang ada di dalam liga ini gitu. Kenapa saya membahas tentang Italia karena nah, di pembahasan berikutnya di episode di video berikutnya ini kita akan membahas tentang sebuah klub tua di Italia yang baru saja promosi ke Serie A dan dimiliki oleh eh, salah satu orang terkaya di Indonesia gitu. Eh, Yes. Como promosi ke Serie A setelah bangkrut dua kali dalam setahun di tahun 2018 atau 2019, tapi lewat sentuhan magis rokok gitu. Como bisa kembali bersaing di kompetisi tertinggi kasta sepak bola Italia dan kita akan membahas Como di video berikutnya. Jadi kalau kalian sampai ke tahap video, sampai kalian sampai di akhir video ini, bisa nanti langsung klik ke next video yang ada di anchor video ini. So see you on the next video.